Apa PR terbesar Polri sehingga Presiden Joko Widodo memberikan pesan untuk terus berbenah? Kita akan berbincang dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim serta pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Priska, salam sehat. Terima kasih sudah hadir, salam sehat juga. Jadi kalau kemarin itu ada banyak pesan khusus, pesan spesial di momen spesial Polri dari Presiden Jokowi. Misalnya soal pesan Presiden jangan ada blok-blokan dan patron di tubuh Polri. Kalau Pak Yusuf melihatnya seperti apa memang kondisinya saat ini? Baik, terima kasih Priska. Dirgahayu Polri ke 77 tahun. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden itu ada 8 poin yang kalau kita catat. Dominan itu harus. Ya. Jadi yang disampaikan Presiden itu adalah keharusan. Sesungguhnya ini tentu Presiden mengharuskan komitmen dan konsistensi Polri sesuai dengan agenda dan program Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri, transformasi Polri yang presisi. Keharusan yang disampaikan Presiden itu menjadi hal yang telah dicanangkan oleh Kapolri sendiri. Nah, termasuk yang Mbak Priska tadi tegaskan soal soliditas sebenarnya. Soliditas yaitu menjadi syarat utama agar transformasi Polri yang presisi itu benar-benar sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden, harus begini, harus begitu. Maka salah satu hal yang sangat penting, sistemnya itu ya harus solid. Nah, jadi tidak ada blok-blokan, tidak ada patron-patronan dalam arti kata. Kalau itu dalam sumpah jabatan, setiap anggota dan pejabat Polri itu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Artinya tidak ada kelompok-kelompok golongan atau tidak ada kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan, itu yang tentu dikesampingkan. Semuanya itu adalah kepentingan umum, masyarakat, kepentingan organisasi. Itu Priska. Pak Bambang melihatnya antara harusnya dengan faktanya seperti apa untuk menghilangkan blok dan patron? Ya, saya melihat yang disampaikan Presiden kemarin itu masih standar normatif. Ya. Kenapa? Dan mengkonfirmasi bahwa Polri belum seperti yang disampaikan Presiden. Belum solid, belum bersih, belum dan belum masih belum gitu. Makanya Presiden lebih menekankan dalam pidatonya kemarin. Artinya itu yang harus menjadi target program yang dijanjikan oleh Kapolri. Artinya bahwa selama ini program-program itu masih belum berjalan dengan bagus terkait dengan soliditas misalnya. Presiden mengatakan bahwa harus menjadi sapu yang bersih, harus kuat dan tegas dan bersatu seperti itu. Selama ini tentunya tidak menjadi bersatu, menjadi kumpulan dari lidi-lidi yang tidak bersih gitu. Setahun kemarin kita melihat bagaimana Polri juga solid dalam melindungi, dalam tanda kutip, Sambo. Di awal-awal begitu kuatnya mereka bersatu dengan narasi-narasi yang ternyata tidak benar. Hal itu tentunya ke depan ya tidak kita harapkan bersama. Polri harus benar-benar bersih dan tidak melindungi unsur-unsur yang kotor di dalamnya. Itu yang menjadi catatan saya terkait dengan pidato Presiden kemarin. Seperti itu, Mbak Priska. Nah, soal ini kan Kapolri juga bahkan meminta maaf kemarin atas anggota yang menyakiti masyarakat. Juga berjanji tidak akan tebang pilih. Pak Yusuf, ini jadi sinyal betul bahwa Kapolri ini atas nama Polri meminta maaf sekaligus juga berjanji bisa dipegang begitu untuk tidak ada kasus-kasus serupa. Terakhir ada Sambo, ada Teddy Minahasa yang bahkan ini berpengaruh kepada survei kepercayaan publik. Ya, permohonan maaf Pak Kapolri itu tentu kami Kompolnas sangat mengapresiasi. Bagaimanapun Polri anggotanya adalah manusia. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu dalam konteks sebagai manusia, bukan makhluk yang sempurna. Berbagai macam terobosan, inovasi, dan prestasi itu masih saja ada
gangguan-gangguan yang itu dilakukan oleh oknum-oknum anggota kepolisian yang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun pelanggaran-pelanggaran itu sendiri sejauh ini Kapolri sendiri sangat tegas agar apa yang terjadi pada oknum-oknum itu tidak ada toleransi ataupun kompromi. Semuanya itu tentu tak luput dari kesempurnaan. Artinya hal-hal yang selama ini belum bisa dilakukan sebagaimana yang dikatakan prestasi yang sempurna, kerja-kerja yang sempurna di dalam melayani, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum itu, itulah yang diaturkan permohonan maaf. Kami kira itu patut dan pantas kita apresiasi. Yang menjadi masalah tidak merasa ada hal yang kurang, tidak melakukan permohonan maaf. Itu Priska, itu tentu yang ini harus kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Kami sendiri sebagai Kompolnas tentu apa yang menjadi keharusan Pak Presiden itu akan kami pantau dan kami awasi. Apabila terjadi pembelencengan, kami akan dorong untuk lurus kembali. Itu Priska. Nah, apresiasi untuk Kapolri yang pada pidatonya bilang bahwa tak ada gading yang tak retak, mengakui, minta maaf, tapi berjanji untuk berbenah. Kalau Pak Bambang melihatnya, bagaimana peran serta masyarakat untuk turut mengawasi begitu? Karena kita tahu dari kasus sebelumnya, misalnya kasusnya Sambo, itu kan akhirnya terbuka, itu salah satunya adalah peran publik. Ya, memang peran publik saat ini memang sangat kuat sekali ya dalam mengawasi kinerja kepolisian itu. Polisi tidak bekerja dalam ruang hampa, tapi benar-benar ada di masyarakat. Realitanya seperti itu, dan masyarakat sekarang ini sudah banyak berubah dengan teknologi informasi, ada media sosial, mereka bisa menyampaikan apapun terkait keluhan-keluhannya kepada kepolisian. Makanya kepolisian harus berubah total ya, dengan mindset yang masih lama itu harus benar-benar berubah. Tidak bisa terus-menerus seperti saat ini. Saya mengapresiasi permohonan maaf Kapolri, tetapi tidak setuju kalau itu terkait dengan kerja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum. Kapolri ini membawa sebuah organisasi yang sangat besar. Dia harus membuat sistem yang rapi agar memperkecil peluang-peluang anggotanya melakukan pelanggaran. Tapi faktanya tidak demikian. Jargon presisi salah satunya adalah responsibilitas. Responsibilitas ini artinya Polri harus memiliki bertanggung jawab penuh dengan kinerjanya selama ini, bertanggung jawab penuh terhadap keamanan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas pokoknya. Gitu. Dalam kasus Penyuruan misalnya, setahun kemarin, nyaris belum ada pertanggungjawaban dari Kapolri. Gitu. Selama ini yang dianggap pertanggungjawaban itu masih sekedar prosedural. Hukum masih dibaca hanya sekedar prosedur hukum saja, tapi belum menyentuh keadilan yang ada di masyarakat. Itu yang seharusnya juga menjadi bahan evaluasi ke depan agar Polri tidak harus berubah, tidak bisa sekedar prosedural saja gitu. Karena kerasa keadilan itu akan menjauh bila hanya sekedar melakukan prosedur-prosedur hukum yang notabene bisa menurut meminjam istilah Menko Polhukam bisa direkayasa menjadi industri hukum seperti itu. Nah, bagaimana agar tadi PR-nya terutama memenuhi rasa keadilan masyarakat, Pak Yusuf tidak hanya mencari keadilan prosedural saja, dengan momentum selain Hari Bayangkara juga kepercayaan pada Polri yang terus naik di atas 70% disebut Pak Presiden, dan tadi juga survei indikator bilang bahwa 76,4% bounce back dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah momentum yang membuat paling turun itu saat kasus Sambo. Nah, bagaimana menjaga momentum ini dan bagaimana mengawasi komitmen Polri? Yang pasti profesionalisme dan akuntabilitas Polri itu tetap harus tegak lurus. Nah, yang menjadi masalah bisa menimbulkan katakanlah itu penyalahgunaan kewenangan karena dia tidak profesional. Maka kami Kompolnas terus memastikan mendorong profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas itu tegak lurus. Yang kedua,
Beberapa waktu lalu, kami Kompolnas melakukan rapat koordinasi pengawasan dengan Polri tanggal 21 Juni, yang temanya itu adalah optimalisasi pengawasan responsif. Nah, pengawasan responsif ini adalah apa yang dikerangkakan di dalam transformasi pengawasan. Tidak hanya pengawasan dilakukan internal dan eksternal kelembagaan seperti Kompolnas ini, tapi ada sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden harus hati-hati. Oke. Itu tadi, partisipasi masyarakat pada saat ini itu tidak bisa ditutup-tutupi. Dalam konteks penegakan hukum, Polri akan kami dorong penegakan hukum yang responsif. Hukum tidak hanya dibuat oleh yang punya kewenangan untuk membuat hukum, tapi ada partisipasi masyarakat di dalam membuat hukum. Begitu juga di dalam konteks penegakan hukum. Beberapa kasus-kasus yang terakhir ini itu sudah terlihat bagaimana partisipasi masyarakat, dan kami pandang Polri cukup responsif, dan ini terus dioptimalisasikan agar rasa keadilan masyarakat itu benar-benar tegak, Mbak Priska. Polri yang profesional, responsif, juga melibatkan partisipasi publik. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih Priska, Mas Bambang, sehat. Terima kasih.